saya Marfu'ah dan NIM 21488111079. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat kurikulum untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum. Hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum. Kurikulum pada hakikatnya merupakan salah satu alat yang sangat strategis dan menentukan dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Kedudukan dan posisi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan sangatlah vital, bahkan menjadi syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pendidikan, sehingga sangatlah sulit dibayangkan bagaimana bentuk pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang tidak memiliki kurikulum. Dengan demikian, pada dasarnya bukan hanya guru yang harus memahami tentang hakikat kurikulum, tetapi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum selalu berkembang seiring dengan perkembangan yang ada pada dunia pendidikan. Secara konseptual, pengertian kurikulum dikelompokkan menjadi 3 dimensi. Dimensi pertama mengartikan makna bahwa pada dasarnya terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh siswa. Dimensi kedua, kurikulum mengandung makna tidak dibatasi hanya sebagai sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar yang dialami siswa yang mempengaruhi perkembangan pribadinya. Dimensi ketiga, kurikulum mengandung makna bahwa kurikulum tersebut merupakan suatu program atau rencana belajar. Komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum sebagai sistem artinya kurikulum itu merupakan suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari berbagai komponen, di mana antara komponen satu dengan komponen lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam pengembangan kurikulum untuk suatu lembaga pendidikan tertentu pada umumnya sudah disusun oleh para perencanaan kurikulum. Tugas pelaksanaan kurikulum ada 3. Yang pertama, melaksana, yang kedua, membina, dan yang ketiga, pengembangan. Komponen utama atau terpenting dari kurikulum. Yang pertama, tujuan. Tujuan kurikulum menggambarkan kualitas manusia atau peserta didik yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Yang kedua, isi atau materi kurikulum. Merupakan pengetahuan ilmiah yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang perlu diberikan kepada siswa. Kriteria dalam melakukan pemilihan isi materi kurikulum yang dikemukakan oleh Zeiss. Yang pertama, kriteria signifikan. Yang kedua, kriteria kegunaan. Yang ketiga, kriteria minat. Yang terakhir, kriteria pengembangan manusia. Menyangkut urutan kurikulum, berikut adalah beberapa cara menyusun urutan kurikulum, yaitu ada 7. Yang pertama, kronologis, kausal, struktural, logis dan psikologis, spiral, rangkaian ke belakang berdasarkan hierarki belajar. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Berkaitan dengan siasat cara atau sistem penyampaian isi kurikulum, dalam strategi ini ada 2 pembelajaran. Yang pertama, teacher center, yang kedua, student center. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Kesimpulannya, kurikulum pada dasarnya merupakan suatu sistem yang dimaksud suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen. Tujuan kurikulum memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang diinginkan dari suatu pembelajaran. Isi atau materi kurikulum merupakan pengetahuan ilmiah yang terdiri dari beberapa banyak faktor yang diberikan kepada siswa. Strategi pembelajaran berkaitan dengan penyampaian isi kurikulum yang diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana kurikulum dengan mempertimbangkan beberapa komponennya. Evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian kurikulum dan menilai proses kurikulum secara keseluruhan yang bisa nantinya menjadi penentu kebijakan-kebijakan tentang kurikulum dan pendidikan.